Terus gue ngerasa itikaf tuh kayak kita sholat bareng-bareng malam-malam tuh pengalaman yang menurut gue seru banget ya nih. Kan dasarnya ada itikaf di bulan-bulan lain ya. Wadahnya udah diberikan tapi nggak gue ambil gitu. Padahal kalau berdasarkan sains sekalipun gitu, salah satu cara untuk merubah habit itu kan dengan konsisten. Katanya tuh kalau misalkan kita mau buat habit baru, kita tuh harus nempelin ke satu habit yang emang udah kita biasa lakukan. Yang membedakan, pernah kepikiran nggak kenapa di bulan coba kita geser sedikit omongan Pak Ustadz bahwasannya bulan Ramadan setan dibelenggu gitu. Tapi gue mau Halo teman-teman. Hai, halo. Nah, kita kan bentar lagi mau masuk bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia nih. Bulan apa itu? Ramadan. Oke. Nah, biasanya kan Ramadan nih ada sesuatu yang kita punya habit baru, punya kebiasaan baru atau yang kita tunggu-tunggu. Nah, Pokoknya mungkin beda lah ya sama bulan-bulan iya. biasanya ya. Sini teman-teman, aku kan ada Kak Uci, ada Kak Bella, makan Nuren nih. Kalau aku sih pribadi Ramadan nungguin iklan sirup marjan. Itu menarik tuh iklannya berseris, panjangan. What? Iklan jadi kamu nungguin kayak apa kelanjutannya gitu. Menarik kan. Nah, kalau dari Biasanya konseptual kakak-kakak, banget ya. iya, kalau dari kakak-kakak biasanya Ramadan yang ditungguin apa sih kalau boleh tahu? Kak Uci gimana? Farhan yakin iklan sirup marjan yang ditungguin? Iya, itu awal. Masa aku men-spill aku tadarus banget tuh. Aduh, iya banget teman-teman, nggak Nggak, pertanyaan boleh. gue, lu masih nonton TV? Masih. Gen Z masa nonton TV informasi. Keren. Iya. Kirain udah YouTube lebih dari TV. Waduh, Dovi Jovi dong. Tapi selain aku tuh biasanya nunggu ya, biasanya kan kalau bulan Ramadan tuh kita ada buka bersama, momen kita di mana bersilaturahmi kembali lah dengan teman-teman kita yang udah putus hubungannya dulu mungkin. Masa udah tidak komunikasi lama. Interupsi saudaraku tidak berkomunikasi lama gitu. Nah, kalau dari kakak-kakak apa nih yang biasanya ditunggu nih di bulan Ramadan? Nure dulu deh, Nure. Dulu deh. Gue star kita hari ini ya. Jauh loh dia. Kalau Datang aku sini. yang paling ditunggu bulan Ramadan sih sebenarnya THR ya. Ya, nah, bukannya bulan ini Syawal ya? Karena kan mungkin sekarang aku udah bekerja gitu. Jadi kayak mau menikmati THR aja, gimana sih rasanya THR, terus ngebagiin THR ke keponakan dan lain sebagainya. Karena kan dulu aku yang dikasih ya THR. Oh iya. Gitu, kayak pengen tahu vibes-nya kayak gimana gitu. Nyiapin amplop-amplop lucu. Betul. Berarti udah siap lah ya traktir kita abis ini. Kita dapat THR juga dari Nure. Mantep banget. Dibelanjain nggak THR-nya? Nah itu biasanya kan THR tuh sekian gitu. Sekian. Ya pengen nyebut ya berat banget tuh. Nanti dibagi dua kan. Sebagian buat apa, sebagian lagi baru buat ponakan ya kan. Ya itu yang beratnya mungkin di situ. Cuman kayaknya vibes kayak bagi-bagi THR itu part paling seneng deh kayaknya. Soalnya kayak banyak anak kecil juga kan yang kayak ngantri dan lain sebagainya gitu. Aku antri dong. Iya, ikutan. Gue juga mau deh ke rumah Aku Nure. kecil, aku masih kecil. Ikutan ngantri benar-benar. Tapi sebenarnya pas bagi-bagi THR itu juga kan kumpul keluarga ya. Ya seneng gak seneng sih sebenarnya. Seneng gak seneng? Aduh. Kita belum sampai ke situ ya, belum sampai Iya. part gak senang. Ini baru sampai yang di Senang-senangnya dulu. Senengnya sih itu sih gitu sih. Tapi ya kalau misalnya aku sendiri kalau memaknai Ramadan sih ya memang bulan yang apa ya, jadi lebih banyak menahan diri dari banyak hal kayak dari hal nafsu, terus juga dari hal-hal yang mungkin pada saat itu aku kayak sering dalam katanya misalkan gibah gitu kan atau apa gitu, jadi lebih menahan diri kayak gitu. Tapi bukan berarti saya sering gibah ya, ini hanya mencontohkan gitu. Terpancing. Gitu. Tapi kalau Kak Uci sama Kak Bella kayak gimana? Kalau gue, kalau belakangan ini gue lagi suka banget nungguin itikaf sebenarnya. Masya Allah. Karena tuh nggak Manis gini, ya, tapi namanya. bukan yang gue tunggu tuh adalah pengalaman si nginep-nginepnya sama teman-teman yang kayak gitu loh. Gue baru pertama nyobain itikaf tuh tahun lalu, terus kayak menurut gue seru banget yang kayak nyiapin gue bawa makanan ke masjid. Udah bagi-bagiin sahur ya. Piknik apa sih? lebih Mohon kayak- maaf. Itu seru menurut gue kayak ya ngerasa piknik-piknik di masjid gitu, terus bisa
ngumpul sama teman-teman sambil terus gue ngerasa itikaf tuh kayak kita sholat bareng-bareng malam-malam tuh pengalaman yang menurut gue seru banget ya nih. Kan udah seringnya ada itikaf di bulan-bulan lain ya gitu. Another level of happiness lah ya. Keren banget. Biasa. Kayaknya jawaban saya bisa direvisi gak sih? Kayak kurang sekali sekalian. Kau Ci gimana kau Ci? Gue ya, karena yang paling tua kali ya, jadi mungkin kalau masih sekolah tuh yang paling ditunggu terawih gitu. Tapi Iya benar. kalau pertanyaannya sekarang, di usia sekarang gitu ya. Waduh, berat. Kalau di usia sekarang itu gue lebih menantikan Ramadan itu sebagai ajang buat melatih disiplin. Oh, gimana tuh Kak disiplinnya? Secara nggak langsung. Jadi mau nggak mau dengan adanya Ramadan, gue kan jadi nggak punya excuse untuk tidak melakukan sesuatu. Kayak ya terlepas dari sebenarnya bisa aja gue pura-pura puasa padahal nggak puasa gitu ya. Iya, iya. Tapi justru bagi gue sendiri kok sayang ya di momen dimana wadahnya sudah diberikan. Kan secara langsung puasa itu kan wadah yang udah diberikan dari agama kita gitu ya. Wadahnya udah diberikan tapi nggak gue ambil gitu. Padahal kalau berdasarkan sains sekalipun gitu, salah satu cara untuk merubah habit itu kan dengan konsisten. Nah, kita tuh udah dikasih nih wadahnya tanpa sadar ya. Wadahnya udah dikasih untuk konsisten melakukan satu ritual tertentu selama 30 hari lo bayangin. Setelah 30 hari berturut-turut lo harus bangun sahur, terus disiplin ada sholat tarawih setelah sholat isya yang bikin lo akhirnya secara nggak langsung tuh olahraga malam, capek, istirahat, tidur jadi lebih awal, konsisten selama 30 hari berturut-turut, plus lo jadi nggak bisa jajan cilok sembarangan gitu. Jam Oh cilok ya? jadi Biasanya aku cireng sih. kayak jam makan lo pun tuh mau nggak mau kan teratur gitu ya. Betul. Jadi siklus badan tuh dibenerin. Jadi sayang aja kalau Ramadan gak dijadiin momen untuk melatih disiplin. Kalau gue sekarang ngeliat itu karena udah tua kali ya. Jadi lebih ke situ. Kalau berarti kan kita tarik tuh ada habit baru yang terbentuk ya dari bulan Ramadan nih. Nah biasanya Ramadan ini kan butuh adaptasi ya kayak dimana biasanya orang yang kayak males banget buat bangun sahur, kayak harus dipaksa bangun sahur. Itu kan memaksa diri dia buat ada adaptasi dari kebiasaan yang lama menuju kebiasaan baru gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa hal tersebut dijalankan dengan mudah gitu. Nah kalau habitnya itu susah tuh gimana cara biar kita bangun habit yang bagus tuh di bulan Ramadan tuh? Tapi gue ngerasa ya Ramadan di Jakarta atau di Indonesia dan yang gue tahu tuh kita tuh festif banget ngejalanin Ramadan gitu kayak mau Ramadan aja yang kayak tadi Farhan bilang iklan di mana-mana tuh ada yang spesial gitu kan. Itu tuh kayak menurut gue Ramadan tuh kayak sebuah festival yang dilakukan selama sebulan di Indonesia. Gue gak tahu ya kalau di luar negeri kayak gimana ya. Maksudnya itu kan menurut gue itu culture ya, bukan kayak secara bawaan agama gitu. Nah, jadi orang-orang tuh kayak aware gitu dalam satu hal, oh gue tuh masuk bulan Ramadan, ini tuh sesuatu yang spesial. Nah, Beda itu tuh gitu beda. ya. Jadi ada awarenya kalau ini tuh sesuatu yang berbeda sehingga oh kayaknya gue harus berganti nih kebiasaan gue dari satu titik ke titik lain gitu. Oh kayak makanya orang-orang banyak yang akhirnya di restoran ditutup, apalah segala macam karena tuh menurut gue itu lebih ke culture dan lebih ke menyemangati satu sama lain gitu dan kayak sahur kan dari zaman dulu tuh ada yang keliling, Iya, yang bangunin sahur, bangunin iya. sahur. Sebenarnya kan itu kan nggak ada di agama itu sendiri kan. Tapi kayak kita tuh emang festif aja gitu. Jadi makanya menurut gue kita tuh bisa mengubah itu karena ada festival dan orang-orang kayak ayo gitu loh. Tapi kan biasanya itu selain daripada festive itu sendiri, memang yang diramaikan itu tuh lebih ke arah vibes tapi bukan nilai-nilai keibadahannya. Jadi maksudnya ini loh, kadang kita bukber. Oke, bukber bagus menjadi tali silaturahmi, tapi kita nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Oh, siapa tuh? Aku banyak menemukan loh, kayak misalnya di bukber-bukber teman-teman ada lah gitu kan, nggak bisa disebut gitu kan, sama teman apa. Dia mau ngajak bukber. Yang tahu-tahu aja. Tapi kalau tarawih kan mungkin hukumnya masih sunnah lah ya, walaupun sunnah muakkad ya. Tapi kan kalau sholat maghrib dan isya itu hukumnya jelas gitu, wajib. Gimana caranya kita tuh, nanti ada bukber, kita ikut vibes-nya bagus, menjalin tali silaturahmi, tapi kok di sana malah jadi nggak sholat gitu. Bahkan ada beberapa orang yang kayak, ya udahlah ini naik bukber mah seru-seruan aja gitu. Bukan
kayak ajang buat kayak saling bertari silaturahmi, bukan saling buat kayak ibadah bareng-bareng. Tapi nah itu gimana tuh cara kita bentuk habitnya yang ke arah baik gitu maksudnya gitu. Oh, oke. Tapi gue bertanya nih sama teman-teman yang kita kan main beragam ya, beda usianya. Sisi festif yang tadi Bella bilang tuh sebenarnya di teman-teman masih seberasa itu nggak sih? Karena gue sendiri, honestly, makin kesini kalau ngeliat dari di Sunda Kelapa aja sendiri ya, menurut gue tuh sudah tidak sefestif di zaman gue. Menurut gue ya, entah karena di Jakarta, sedangkan kalau mungkin di teman-teman yang di kota lain tuh mungkin masih berasa, tapi kalau gue pribadi ngerasainnya unsur festifnya tuh justru lebih hilang. Dan makin kesini memang terbentuknya benar part of culture itu sendiri yang akhirnya menghilangkan makna ibadahnya. Betul. Gue bertanya secara festif ya, ini kan bagian serunya ya. Tapi menurut teman-teman dari tahun ke tahun ada berasa nggak sih, ngerasain yang gue rasain nggak sih? Memang presiden Gen Z boleh jawab mungkin. Jubir. Ini outfitnya udah Gen Z banget teman-teman. Jubir Gen Z. Tapi menurut aku memang apa ya, Ramadan itu mungkin karena pergerakan teknologi juga ya semakin canggih kali ya, jadi ada banyak sekali tren-tren di sosial media dan itu tuh suka diaktualisasi bahkan sama momen-momen penting. Salah satunya momen-momen sakral seperti Ramadan, kayak contoh tadi aku ngambil contoh buka puasa. Ternyata waktu pas yang buka puasa itu mereka datang itu ya dengan outfitnya mereka yang udah ditentukan. Oh, jadi untuk kebutuhan Iya, konten. Iya. Konten. Terus kayak nanti mereka Nasi. ganti ini sebelum nanti di tempat situ kita bikin tren yang ini ya. TikTokan bareng. Iya, kayak gitu. Nah, Ya. jadi kenapa itu menjadi make sense kenapa kayak sholat maghrib jadi terbelakang dan lain sebagainya. Karena mereka tuh sudah merangkai agenda yang mana agenda itu ya sesuai dengan apa yang perkembangan zaman. Karena kayak ya udah FOMO aja gitu. Jadi tujuan utamanya bukan buat ibadah, memang jatuhnya ya Betul sih menurutku ya gitu. Karena aku juga sebagai orang yang Gen Z banget. berusia 25 tahun gitu ya. Aku sekarang jujur aja milih-milih orang bukber. Maksudnya kayak temanku ada beberapa kelompok gitu. Aku pilih yang mana ya yang kayaknya oke buat dijadiin tempat bukber. Karena kalau misalkan semuanya kayaknya enggak, dan ya banyak pertimbangan, salah satunya adalah agak menyayangkan ketika kita berlomba buat nyari pahala ketika Ramadan tapi hal itu harus tergeser karena bukber yang melebihi batas kayak gitu loh. Menarik nih. Oke, nah ini dapat sih take away-nya gue kalau dari apa yang Nura bilang itu mungkin kenapa gue berasa part festifnya itu tidak seberasa di era gue karena kan zaman gue itu sosial media belum segegap gempita sekarang ya. Betul. Bagi gue festif, kalau tadi Bella bilang iya festifnya memang beda, tapi di gue tuh festifnya bukan cuma di layar. Iya, di Festifnya fisik tuh juga. di officialnya tuh kayak di offline-nya tuh iya festif juga gitu karena gue kan hampir setiap tahun pasti nyempetin ke Sunda Kelapa. Nyempetin ke Sunda Kelapa dan menurut gue 2 tahun terakhir itu justru tahun tersepi. Ramadan dengan tahun tersepi dan jumlah orang yang itikaf tersepi. Bel, kalau lo ngerasain di zaman gue itu lebih festif banget dan lebih gila-gilaan banget. Mungkin kalau teman-teman kakak-kakak Rizka yang ngerasain zaman kita tuh itikaf yang ngimamin Syekh Ali Jaber almarhum. Itu wah guys, kalian harus tahu sih itu rasanya beda banget vibes-nya. Itu jadi menurut gue ini mungkin ada kaitannya sama pertanyaan Farhan tadi. Kenapa akhirnya habitnya itu jadi cuma sekedar lewat dan jatuhnya justru habit yang mengarah ke festive dan culture, bukan ke harapan dari perubahan habit yang terbentuk karena disiplin Ramadan gitu. Karena sekarang tuh ya gitu, menurut gue tuh culture-nya dan trennya jadi pindah ke online gitu. Itu sih, itu yang gue rasain ya. Jadi mereka menikmati keseruan mereka ya di dunia maya gitu. Harta achievement yang tinggi dan mereka merasa itu kayak oh ya udah semarak nih Ramadan. Iya. Tapi in real life ternyata Betul. tidak works itu, semasif itu yang di Instagram dan Bahkan yang menurut gue agak cukup bikin pedih adalah teman-teman yang merayakan ini, yang ya teman-teman adik-adik kita gitu ya, itu sekedar merayakan tapi nggak tahu maknanya. Jadi ya emang
kelihatannya merayakan ya, kelihatannya rame, kelihatannya beda, tapi mereka merayakannya itu part of FOMO sebenarnya. Karena semua orang lakuin. Karena semua beda sama ketika di angkatan gue nih, generasi tua gitu. Kita merayakan, exactly merayakan. Dan ibadahnya tidak tertinggal gitu. Jarang banget, teman-teman gue banyak sih yang madol, nggak puasa juga gitu ya. Tapi nggak sebanyak sekarang gitu. Kayak kita emang beneran merasakan gitu. Karena di angkatan gue itu era kita tidak membutuhkan validasi keluarnya itu kan sedikit ya. Jadi memang kita celebrate itu gitu. Iya yes, menarik. Nah makanya kan yang jadi permasalahan sekarang tuh berdasarkan tadi kan kayak ada standar-standar kick off itu tadi kan itu membuat pergeseran habit tadi gitu kan. Yang membuat habit kita tuh gak terbentuknya itu dengan cara baik. Nah kalau dari Kak Uci mungkin atau Kak Bella atau dari Kak Nura itu gimana cara kita bisa memaintain hal tersebut di zaman yang serba digital ini gitu kan, yang serba haus validasi, tapi kita tetap bisa ikut tren cybernya itu karya yang baik gitu. Jadi gempuran tren-tren yang tidak baik kita tetap bisa bertahan di tren yang baik gitu, membangun habit yang baik. Coba Kak Bella, coba. Bel. Bella kan di tengah-tengah. Ada alasannya Kalau itu menurut gue lebih ke pertama keinginan diri sendiri dulu kali ya. Kayak mau cari tahu tentang Ramadan itu sendiri, terus ya pasti harus ada dorongan dulu. Nah, dorongan itu bisa terinspirasi kalau misalkan dia masuk ke circle atau lingkungan orang yang mungkin pengen ada di jalurnya gitu. Karena kan pasti nggak mungkin lah lo mau berubah tapi lo nggak lihat ada contoh, ada idol atau ada orang yang mengikuti suatu ajaran gitu ya menurut gue. Jadi yang pertama kalau paling gampangnya adalah follow-nya orang-orangnya yang oke dulu, yang sesuai dulu kayak nih. anak-anak Rizka gitu ya. Bisa follow Rizka Menteng. IG Rizka Menteng maksudnya. Anak Rizka tuh Farhan gitu. Enggak, itu nggak usah di follow, itu di report aja kalau itu. Rizka Menteng maksudnya kan ada konten-konten tentang kegiatan Ramadan. Betul. Karena kan kamu adalah temanmu. Nah kalau sekarang menurut gue kamu adalah apa yang kamu follow dan apa yang ada di explore. Dan apa yang kamu follow dari Rizka Menteng. Nah, itu cocok banget. Benar. Gitu. Karena kan mostly anak jam sekarang, termasuk gue, itu kan screen time banyak banget. Dan kita tuh banyak banget yang kita lihat dari sosial media. Karena memang tadi isunya juga kalau sekarang tinggi banget segala macam, menurut gue start dari yang follow hal-hal yang kayak gitu kalau misalkan memang tertarik. Dan kalau misalkan biasanya dia udah tertarik satu, biasanya algoritmanya langsung keluar itu gitu juga kan. Dan biasanya Ramadan tuh semua orang atau semua brand, semua sisi itu tuh pasti pengennya yang lebih ke Ramadan, lebih ke cerita tentang agama, pasti kayak gitu sih. Dan semoga itu bisa jadi awalan yang baik untuk masuk ke belajar agama gitu lah ya, habit yang baru. Terus kan kayak tarawih tadi ke masjid gitu, akhirnya ketemu sama orang-orang di masjid, terus semoga bisa terusnya habitnya bisa masuk ke sana gitu sih. Coach gimana tuh? Setuju. Oke. Pertama tuh dimulai dari setuju tadi yang Bella bilang, cari tahu dulu gitu. Balik lagi menurut gue buat teman-teman muslim gitu ya, coba jadiin Ramadan ini kita nggak usah mikirin kalau Ramadan ngejar Lailatul Qadar dapat pahala gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang baru mulai gitu ya, yang baru mulai kayaknya aduh berat banget gitu ya. Tapi menurut gua yang kaitannya sama habit, mungkin teman-teman bisa sudut pandangnya adalah oke, ini mumpung ada wadahnya kayak yang tadi gue bilang nih Han, apa nih satu habit yang mau gue ubah di tahun ini dan lo taruh di situ. Karena gue pribadi tuh jadi meredefine. Kita kan episode sebelumnya ngomongin soal resolusi ya. Bagi gue Ramadan itu bisa lo jadiin sarana untuk latihan mewujudkan konsistensi menuju resolusi itu sebenarnya. Disiplin Jadi baru ya. lo lagi mau melatih apa nih? Misalkan kan selama ini kalau Sabar misalnya ya. yes, exactly. Jadi selama ini kan yang kita tahu, kalau lagi tadi yang Nura bilang, kalau lagi puasa tuh nggak boleh gibah, nggak boleh marah gitu. Nah sebenarnya kan gue nggak nyebut Ramadan, let's say puasa. Puasa itu kan part of menahan. Nah
sebelum lo ngejalanin Ramadan, apalagi tadi Bella bilang tuh, sebenarnya menuju Ramadan itu biasanya udah kerasa tuh vibes-nya. Nah, begitu lo merasakan, oke, Ramadan sebentar lagi, baiklah. Ramadan tahun ini, apa ya yang rasanya kalau di bulan-bulan sebelumnya, gue sulit untuk konsisten, gue latih. Anggaplah Ramadan tuh kayak gongnya. Oke, ini waktunya gue start. Berarti saat Ramadan ini, karena gue dimudahkan untuk semua orang puasa anyway ya, gue jadi gak akan gibah gitu. Ya mungkin lo bisa bikin checklist gitu. Dari segi emosi, apa sih yang menurut lo mungkin selama tahun kemarin itu meletup-letup di lo gitu. Emosi kan rame ya, emosi kita tuh rame banget. Dan secara konsisten lo pengen mereduce emosi itu misalkan. Terus kalau dari sisi kesehatan, oke, ternyata gue tuh susah banget berhenti ngopi gitu. Ya udah, lo bisa jadiin Ramadan tuh ajang secara konsisten untuk lo bikin tracker melatih habit-habit itu. You name it lah, apapun, tidur lebih awal atau mau mulai olahraga sedikit-sedikit gitu ya. Jadi cara melatih habitnya itu menurut gue sih adanya di situ. Nah, Gitu. gimana kira-kira apa yang mau kamu mulai di Apa Ramadan ya? kali ini? Langsung banget nih Kalau mikir ya. yang dimulai di Ramadan kali ini yang pertama kayaknya mau sholat taubat dulu ya, karena banyak banget dosa ya, kayak maksudnya banyak hal-hal yang kayaknya nggak aku sadarin juga ternyata itu tuh dosa, kayak tanpa sadar mungkin aku kayak lihat berita yang ada di sosial media atau lain sebagainya gitu, habis itu ngomong ke orang, tau gak sih ini kayak gini-gini, itu kan tidak ternyata nggak sadar ya kan, tapi nggak bisa tahan soal ini. Jadi kayaknya mungkin kalau aku pribadi mau mulai Ramadan nanti dengan sholat taubat dulu, yang benar-benar sholat taubat, jadi kayak nanti benar-benar ya bersih aja gitu pengennya sih. Kalau Farhan gimana? Kalau dari aku pribadi sih, aku pengen mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah hilang aja, kayak sebenarnya kayak ya itu tadi ya, karena pengaruh digital media dan segala macam itu sebetulnya dari pengalaman pribadi juga dari aku gitu. Kadang aku pengen nyoba deh, misalnya aku bukber, aku tetap sholat tarawih gitu. Meskipun misalnya nggak bisa jamaah, mau di rumah gitu tuh, meskipun kita kan kadang mungkin ada momen-momen yang kita nggak bisa tarawih berjamaah kan. Ya udah, mungkin aku tetap bakal bisa coba tarawih di rumah. Terus bagaimana caranya walaupun misalnya kita banyak activity, sebelum mungkin kita beraktivitas di suatu hari, paginya kita tadarus dulu kali ya, buat kayak seenggaknya masih nilai-nilai keibadahan atau keimanan kita tuh tetap terjaga gitu. Jadi yang paling pengen aku share adalah ketika kita banyak aktivitas itu bukan jadi halangan buat aku buat kayak tetap ngelakuin hal-hal yang harusnya aku lakuin, kayak misalnya tadarus atau kayak tarawih, itu pengen aku balikin lagi untuk di habit Ramadan kali ini. Berusaha ya, tapi mudah-mudahan ya. Nice. Respect. Bella apa, Bella? Usaha, mudah-mudahan, doakan saja. Kalau aku lebih ke pengen sering ke masjid sih. Maksudnya tuh Kayaknya kan kita jarang ya kalau kalau misalkan hari biasa gitu kayak ke masjid. Dan aku ngerasa sholat di rumah sama sholat di masjid itu emang vibes-nya beda. Iya, beda banget. Kayak lebih khusyuk, lebih tenang, apalagi kalau diimamin. Multitafsir ya. Ih, Bella List imam mencari favorit. imam. Bella mencari imam. Langsung aja yang mau jadi imamnya Kak Bella di Gitu. drop di kolom komentar. CV-nya boleh sih. Iya, siap untuk tukar CV kan, Bel? Kalau diimamin kan maksudnya bacaannya lebih bagus dan segala macam. Kadang gue suka lupa-lupa, ntar udah ayat keberapa dan segala macam. Oke, hashtag Bella mencari imam. Belum. Di imam cuma kita lihat di Masjid Agung Sunan Kalijodo Imam kali ya. favorit atau pengen diimamin oleh siapa? Masa imam favorit yang menjadi pemandu sholat Ya, nanti. kita lihat ya di IG Masjid Bahasan Agung Sunan lainnya apa kalau ya. Fauzi kayak gimana? Kalau gue tuh sebenarnya Ramadan, benar sih kayak yang Farhan bilang tadi juga gitu. Gue ngerasa banyak aktivitas-aktivitas yang dulu tuh konsisten bisa dilakukan, tapi memang kayaknya 2 tahun terakhir ini bahkan di Ramadan pun itu miss. Gue tim Farhan nih. Sama kayak gitu. Iya, jadi kayak tahun ini tuh gue mau mengembalikan lagi secara sadar esensi Ramadan itu dan membangun habit dari sisi religius, bukan cuma spiritualitasnya aja. Yaitu mulai dari tadarus, konsisten. Bahkan tadi pas di jalan tuh gue mikir, kayaknya tahun ini gue harus bilang ke bos gue deh, gue mau pulang lebih awal dan gue mau buka puasa udah di rumah gitu. Dan after itu gue akan step dari sekarang minta izin bahwasannya gue nggak mau pegang kerjaan after itu gitu. Jadi kayak kayaknya harus dilakukan deh gitu.
Itu sih karena 2 tahun terakhir itu gue berasa banget akhirnya nggak bisa fokus karena orang terawih gue masih buka laptop ngurus kerjaan sampai jam 12 malam gitu. Jadi Kadang-kadang gitu. iya klien masih ngontakin gitu, masih ngapain, kayaknya kayak nggak bisa kayak gini deh gitu. Makanya tadi pas di jalan pikiran ya gue harus bilang sama bos gue, halo bos gitu. Ya gue akan bilang itu. Nah, cuma sayangnya gak semua orang tuh punya pekerjaan yang bisa dinegosiasikan gitu ya. Ada kayak pekerjaan-pekerjaan itu contoh kayak pelayan resto dan lain sebagainya. Mereka bahkan untuk berbuka puasa aja tuh kayaknya sulit kan Kayak gitu pilot gitu ya, susah mungkin kan. Walaupun gue gak tahu sih pilot gimana ya. Ya kan Jauh banget jam terbang bisa aja ketika lagi berbuka kan. Oh iya sih benar. Sangat-sangat mungkin. Gue pikir ada autopilot ya udah. Oke. Mobil listrik autopilot. Nah mungkin last but not least ya, Oke. apa sih kalau dari kakak di sini semua harapan dan pesan-pesan ke teman-teman semua yang nonton nih buat kayak kita sama-sama semangat dan menjalani Ramadan ini dengan penuh makna gitu. Itu gimana tuh cara menanggapinya tuh kayak apa pesan-pesannya gitu? Jadi kasih. Start dari siapa dulu nih? Coba. Yuk, Cap cepat. cicip. Oh, coba ada yang ngerayain. Keburu besok nih. Aku harapan aku di bulan Ramadan ini buat aku pribadi, semoga aku bisa mengikat keimanan aku terutama ya. Ramadan itu habits yang sudah terbangun selama 30 hari itu tidak bergeser sedikit pun bila mana nggak buntu ya kalau aku tuh rajin rutin itu pas puasa. Nah, kadang kita harus bangun Sahur, benar. sebelum sahur kita harus mempersiapkan makan dan lain sebagainya. Jadi kayak momen itu ada waktu buat tahajud dan bisa dikunci lagi 30 hari aku hiking ada hiking 23 hari lah gitu rutin tahajud itu pasti udah terjamin kayak gitu kan. Jadi kayak ya semoga aja sih bisa merutin kayak itu dan juga buat yang lain-lainnya Teman-teman gitu, dong, di ke luar- kamera dong. di luar ada namanya di luar diri aku pribadi, semoga tidak menjadikan Ramadan ini sebagai ajang buat pamer-pameran, ajang buat kayak menunjukkan diri atau kok ada maksud terselubung lain kayak gitu yang atau bahkan ketika Apa tuh Nur ya maksud misalkan terselubung lain kalau tuh misalkan- gimana tuh? Gue jadi penasaran maksud Bukan jual terselubung. bubur, bisa jadi. Oh jadi reunian soalnya Nah, itu kan? juga bisa jadi juga. iya, Ada CLBK dengan mantan Bisa. bisa jadi kadang memang ada kayak gitu-gitu kan gitu atau kalau misalnya lagi kumpul keluarga orang lagi hikmahnya ada aja pertanyaan-pertanyaan yang kayak tidak menyenangkan gitu kan ya. Semoga itu bisa menjadi satu concern gitu supaya Ramadan ya udah kita mau kebersamaan aja gitu kayak meningkatkan keimanan kita sama yang di atas karena kita nggak tahu ya umur sampai kapan gitu. Waduh berat banget tiba-tiba ini ya. Tiba-tiba umur Ini tuh curahan hati pribadi Kak Nur ini. berat. Kak Bella gimana? Gue tuh pernah baca kalau nggak salah James Clear atau apa gitu yang tentang Atomic Habits kalau nggak salah ya. Nah katanya tuh kalau misalkan kita mau buat habit baru, kita tuh harus nempelin ke satu habit yang emang udah kita biasa lakukan. Kalau misalkan lo selalu lupa cuci muka nih gitu, tapi lo selalu sikat gigi sebelum tidur misalnya. Nah lo taruh si sabun cuci muka lo dekat sikat gigi supaya kalau misalkan lo sikat gigi, oh ya gue harus cuci muka habis itu. Jadi kebiasaan baru itu akan muncul gitu. Nah kalau di Ramadan kan kayak ada titik-titik kayak tadi ya sahur, terus taraweh, itu kan ada titik-titik yang memang udah jadi habits. Nah sebenarnya itu yang sebenarnya katanya akan lebih mudah kalau kita tempelin habits baik. Yang Wah itu sebenarnya. bagus tuh tipsnya. Gitu. Jadi itu sih menurut si buku itu ya. Beberapa kali gue pernah praktiknya sih lumayan dan itu jadi lebih gampang kita ingatnya untuk ngambil habits baru itu karena kan habits baru susah banget ya kita mulainya ya. Mulai lagi menurut gue tuh lebih susah daripada mulai baru gitu, ngerti gak sih lo? Kayak karena kita kayak udah istirahat, kayak lo kalau olahraga terus capek terus lo istirahat dulu terus mau mulai lagi kayak Susah. capek banget Mager. Betul Nah, betul. jadi harus ada sesuatu yang ngedorong lo gitu. Nah, menurut gue ini momen yang tepat banget di Ramadan, di mana ada banyak titik-titik habits yang sebenarnya lo bisa kembangin gitu ya. Gue ngerasa banyak banget yang bisa kita lakukan kayak di sahur itu kita bisa tadarus, bisa sholat malam, sholat tahajud gitu. Terus mungkin kalau misalkan teman-teman yang kayak pengen baca buku mungkin yang selama ini kayak Yang selama ini kapan sih ya gitu. baca buku Kapan sulit sih, gitu ya. kan. Nah itu mungkin waktunya untuk coba ditempelin di situ gitu.
Terus kan kayak lunch kan sekarang udah gak ada nih, misalnya kosong nih jam 12 sampai jam 1, tapi kan tetap ada jam istirahat kan. Nah mungkin di situ bisa diisi hal-hal yang lebih bermanfaat, kayak baca buku, baca Al-Quran, atau dengerin ceramah mungkin, dengerin podcast, mulai lagi. Tetap Masuk juga itu bareng. gitu sih. Good luck ya teman-teman Ramadannya. Amin ya Allah. Farhan dulu deh. Farhan ya. Ini udah mencakup banget sih. Kalau dari Farhan sih sebenarnya sederhana ya. Tadi beneran dibilang sebetulnya Farhan baru ingat gitu. Ada satu ceramah ustadz tapi lupa namanya siapa. Sebetulnya goals untuk kita menahan hawa nafsu, menahan emosi itu bukan cuma hanya pada saat puasa atau bulan Ramadan, tapi sebetulnya itu melatih kita buat di 11 bulan lainnya gitu. Jadi ketika misalnya harapannya ini Farhan ngasih tau ke diri Farhan sendiri juga ya, bukan buat nyeramahin teman-teman, tapi mudah-mudahan kita bisa terapkan sendiri juga. Ketika kita berhasil buat kayak menahan emosi di saat bulan puasa, menahan hawa nafsu untuk tidak menggibah atau misalnya menahan hawa nafsu untuk mengomongkan keburukan orang lain, kayak untuk bisa lebih sabar dan lebih mengalah dalam segala hal. Harapannya sih semoga hal tersebut tuh bisa kita maintenance di 11 bulan lainnya gitu. Jadi gak cuman ketika Ramadan kita lakuin hal-hal baik, setelah Ramadan hilang, lepas gitu semua. Jadi ketika misalnya kita rajin sholat duha atau sholat tahajud di bulan Ramadan, mudah-mudahan hal tersebut tuh tetap terjadi di bulan-bulan lainnya, dan moga-moga kita di sini dan juga teman-teman di luar itu bisa konsisten untuk menerapkan kebaikan tersebut walaupun nggak lagi bulan Ramadan atau bulan puasa gitu. Oh, oke. Nih gue lagi-lagi nih tadi di jalan tuh sambil mikir gitu ya. Other than si culture festive yang tadi, apa sih yang paling membedakan di bulan Ramadan? Ini gue nyambung dari apa yang Farhan sampaikan ya. Kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Teman-teman ngerasain itu semua pasti kan ya. Pertanyaannya, apa emang yang membedakan? Pernah kepikiran nggak? Kenapa di bulan coba kita geser sedikit omongan Pak Ustadz bahwasannya bulan Ramadan setan dibelenggu gitu. Tapi gue mau bertanya sama kalian satu-satu dulu nih. Beneran kerasa nggak sih perbuatan baik itu di bulan Ramadan jadi lebih mudah? Nure dulu. Jawab iya atau tidak? Jawab ya atau tidak? Iya. Berasa ya. Dan kerasanya itu bukan cuma sekedar karena kita FOMO atau karena bukan karena kita memaksakan, tapi rasanya lebih mudah ya. Iya betul. Lu Iya Bel? sih, benar. Han? Sangat. Pernah kepikiran nggak? Pernah nggak kepikiran kok bisa ya? Atau emang pertama kali yang pop up adalah bener nih setan diikat nih? Gue ngerasa itu karena support dari orang-orang, ya maksudnya karena semua orang ngerayain yang tadi gue bilang kayak festif tadi sih menurut gue, kayak jadi orang-orang kayak ya udah ada jalurnya Disediain fasilitasnya itu. Karena kita hidup di lingkungan mayoritas. Kalau yang di lingkungan minoritas kan nggak akan begitu circumstance-nya. Ya, tapi gue sangat yakin teman-teman kita yang ada di belahan bumi lain yang minoritas pun merasakan kemudahan ini. Another question, lu percaya Han kalau setan dikunci? Percaya dibelenggu ya? Setan dibelenggu, percaya ya? Percaya. Oke, gimana kalau kita ngomong yang rada scientific sedikit, other than setan gitu ya? At the end of the day, setan itu adalah energi kan, sesuatu yang lo nggak tahu bentuknya, tapi lo bisa merasakan gitu ya. Ini yang tadi gue sempat bilang, karena gue kepikiran yang Nure obrolin pas kita brainstorming sebelum ini. Tadi Bella secara nggak langsung bilang, iya karena pas Ramadan itu kayak wadahnya diberikan dan situasinya mendukung. Secara kita yang hidup di lingkungan mayoritas, situasi yang mendukung itu terbuktikan dengan kanan kiri kita juga berpuasa. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah situasi yang mendukung itu adalah secara energi, kolektif energi yang nyamber sedunia. Can you imagine? Semua orang muslim di dunia yang gua nggak tahu berapa puluh juta itu sedang merejus, menahan melakukan apapun. Semua hal buruk direjus, ditahan, energi kolektifnya itu jadi sangat teduh sekali. Itulah yang pada akhirnya ini bukan tentang setannya yang dibelenggu, tapi energi kesadaran kita itu jadi lebih besar sehingga kebaikan itu jadi lebih mudah dilakukan. Tidak secara autopilot dijalani. Nah, mungkin ini yang agak jarang dibahas gitu, tapi gue coba ngulik gitu ya. Kenapa di Gen Z
di generasi adik-adik ini yang Nure bilang tadi gitu, esensinya nggak kerasa. Ini kan mengkhawatirkan. Ketika culture tidak terbentuk, ketika kita nggak tahu esensi, akhirnya kita jadi tidak bisa merasakan makna. Dan gimana caranya agar itu tidak hilang gitu? Gimana caranya agar itu tidak hilang? Satu hal yang gue temui tadi juga di jalan adalah ternyata perintah puasa itu kan turun setelah runtutan di rukun Islam itu kita udah disuruh mengimani dulu. Yang kedua baru kita disuruh sholat. Isra Mi'raj dulu, sholat dulu. Sholat adalah kewajiban yang kita lakukan dan terlihat. Lu nggak sholat langsung kelihatan. Nggak sholat loh, gitu kan. Habis itu perintah zakat. Zakat itu tentang kita ke kanan kiri, hablum minanas ya, sosialnya. Tapi puasa ini ibadah yang levelnya itu adalah antara kita dan Tuhan, exactly, itu benar. Gitu. Makanya efeknya ketika kita melakukan puasa, mau lo secara bohong pun gitu, tapi kolektif energinya tuh memudahkan lo sebenarnya untuk melakukan kebaikan itu. Gitu. Jadi puasa itu tentang ibadah kolektif sebenarnya. Tanpa sadar. Karena ada satu bulan di dalam 1 tahun yang seluruh umat muslim mengerjakan hal itu. Itu adalah ibadah kolektif. Jadi ini tentang ibadah kolektif. Nah, yang menarik lagi adalah ternyata perang Badar itu kan terjadi di Ramadan. Di bulan Ramadan. Tapi perintah puasa turun duluan. Perintah puasa turun duluan baru perang Badar. Nah, gue ya, kakak-kakak atau Pak Ustadz yang mungkin lebih tahu, ini gue mencoba menangkap hikmahnya adalah sebenarnya ada flexibility juga terkait si perintah puasa yang Allah kasih juga gitu. Ya kan, jadi kayak ketika lo safar itu gugur, jadi Allah itu membuat rules itu bukan untuk mengekang tapi adaptif, dan pasti ada kejadian yang akan bikin kita ini ada contohnya makanya begini gitu. Ini ada contohnya makanya begini. Makanya sebenarnya puasa itu bukan kekangan, tapi sebenarnya puasa itu adalah wadah yang Allah berikan untuk menetralisir diri baik secara kolektif ataupun individu, dan itu literally ibadah kolektif sih. Gitu. Jadi semoga dengan ini teman-teman tuh jadi punya perspektif baru bahwasannya Ramadan itu tentang kesadaran. Gitu. Jadi ini kan kayak sempat di episode berapa kita sempat bahas ya, kenapa orang kalau dibilangin puasa intermittent dia lebih willing untuk melakukan, tapi di puasa Ramadan enggak gitu. Kenapa kalau lagi diet tuh lebih bisa konsisten, tapi Ramadan males ngerjain? Itu kan akhirnya habitnya jadi sulit kan, karena ternyata yang miss makin kesini menurut gue itu adalah kesadaran kenapa harus dilakukan gitu. Ketika kesadarannya muncul, dan mungkin tadi mengutip yang Bella bilang, mungkin teman-teman juga nggak apa-apa banget, justru step yang bagus banget ketika mulai bertanya, emang kenapa sih gue harus puasa Ramadan? Kita nggak usah ngomongin habitnya dulu deh, nggak apa-apa. Kalau udah kepikiran, kalau teman-teman udah mulai kepikiran kenapa sih gue harus puasa Ramadan gitu, itu udah jadi small step banget sih menurut gue gitu. Karena zaman kita udah berubah, kita tuh udah ada di teman-teman yang sangat-sangat luar biasa menurut gue secara berpikir, dimana teman-teman udah mulai bertanya dulu sebelum mau melakukan sesuatu. Gitu. Jadi gue coba berangkat dari perspektif itu. Jadi start with why ya Kak ya? Iya, always start with why itu menurut gue adalah salah satu bentuk tanggung jawab lo terhadap diri lo sendiri sih. Iya. Jadi kita menjalani sesuatu tuh ada dasarnya ya. Iya. Sekedar ikut-ikutan atau Iya. forward-forwardan yang kayak bilang tadi. Jadi alih-alih lo tergerus dan akhirnya cuma sekedar menjalani gitu ya, terus FOMO-FOMOan doang, mungkin lebih ke bertanya aja. Pun ibadah sangat ibadah kolektif sebenarnya. Wah, Gitu. perspektif baru ya. Kita berarti ibadah kolektif. Karena puasa biasanya kan kita puasa ya udah puasa sendiri aja gitu Iya, kan. individual antara kita dan Tuhan. Yang tahu kan hanya Tuhan dan kita yang puasa, bener kadang gitu. Iya, karena itu kan ya itu sih, gue tadi pikir iya ya, kenapa ya pas Ramadan tuh enteng banget ya sholat duha, jadi enteng. Ternyata tuh bukan karena karena temen gue di kantor juga lagi pada sholat duha, atau karena orang-orang di kanan kiri gue puasa lah. Tapi kan lu di kantor juga temen lu tuh nggak yang 1 kali 24 jam makan terus kan, nggak melulu orang-orang yang makan di samping lo kan, di hari-hari biasa pun kan mereka nggak makan kan. Tapi kenapa vibesnya di hati lo tuh kayak lo ringan untuk melakukan kebaikan gitu, karena
ada energi tarik menarik yang memang secara nggak langsung tuh membersihkan apa ya, frekuensinya, medan frekuensinya, intentionnya tuh berubah gitu, intentionnya berubah. Wah, seru sekali pembahasan hari ini. Iya. Tapi kayaknya waktu ya tidak bisa di next episode kali ya. Tapi banyak banget nih yang kita bisa dapat di episode Benar. kali ini. Jadi mulai kayak habitnya tadi kan, cara bangun habit ya. Pertama ya mungkin paling bener yang dibilang sama Kak Uci sih. Always start with why dulu. Start with why. Kenapa gimana cara kita memaknai puasa tuh, apa sih makna puasa menurut diri kita pribadi. Terus selalu kita tuh punya pegangan supaya kita tuh nggak ikut-ikut sama tren. Betul. Dan bahwa puasa ini kenapa bisa semudah itu untuk menjalankan kebaikan, karena memang ada energi ya yang menarik hal tersebut gitu. Iya, dan kalaupun menurut gue ya, kalaupun lu nggak bisa menahan di bagian makan, lu misalnya kayak gue nggak sanggup deh kalau nahan makan, oke, let's choose one thing gitu or anything gitu ya yang lu susah dan lu adiksi banget, terus jadiin aja Ramadan ini untuk lo menahan satu hal itu. Ini bukan berarti gue mendisclaimer dia, oh oke, lo nggak apa-apa, nggak usah, nggak gitu, tapi tadi habit atau apapun itu yang lo mau tahan. Oh iya. Jadi berusaha untuk menghindari hal Iya. buruk lainnya. Berpuasa itu kan menahan kan, tentang menahan. Betul. Karena sebetulnya juga menurut kalau Farah pribadi ya, sebetulnya menahan makan dan minum tuh gampang sebetulnya. Tapi yang susah itu menahan hawa nafsu tadi, emosi gitu. Iya kan? Dan kalau makan dan minum banyak orang yang biasa diet juga gitu. Tapi yang lebih susah itu menahan hawa nafsu, menahan kayak untuk bisa menjaga pandangan, tidak membicarakan orang lain, itu kan sebenarnya susah gitu. Kayak misalnya kita lagi kerja di kantor, bosnya kayak rasa dikit, wah bos toxic nih. Nah itu kan kata-kata sebetulnya harus kita jaga di bulan Ramadan gitu, supaya jangan sampai pahala kita nih hilang. Karena mau puasanya sekedar makan dan minum ya kita gak bakal dapet apa-apa gitu kalau misalnya kita nggak barengi dengan hawa. Baik lagi intention kan jadinya, yang bikin jadi lebih mudah. Semoga kita dipermudah ya semua. Apa yang kita Amin, mau mulai amin, di amin, bulan amin. Ramadan dan teman-teman semua. Kalau Kalau misalkan nanti tiba-tiba di kantor, di kayak kampus mau coba tadarus terus ada yang baru mau Tadarus. tadarus. Menurut gue diem aja, langsung Just do it aja. just do it aja. Dan teman-teman yang mau ngomong kayak gitu, diam. langsung cut aja. Dulu kan aja dulu ya. Nah terus teman-teman boleh banget nih komen di kolom komentar tentang apa lagi yang mau kita bahas di bulan puasa nanti. Betul. Karena teman-teman podcast mulai lagi nih selalu siap untuk membahas apapun hal yang teman-teman request. Iya, atau dari perspektif kalian mungkin ada Betul. yang mau disampaikan juga. Mungkin bisa drop di kolom komentar. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat dan jangan lupa untuk semangat menjalankan nanti ibadah puasa. Assalamualaikum.